Jadi ya itu dari mungkin dari daerah mana? Mungkin dari luar Jawa apa dari Pulau Jawa saja orangnya maksudnya. Ya mungkin kita semua lah yang belum paham. Orang itu sebetulnya juga memiliki pengaruh dalam pemerintahan tanah air ini. Hanya saja dia sudah tua. Bicara-bicaranya selalu mencaci maki. Dan yang harus engkau ingat, pemimpin yang sesungguhnya, seseorang yang jujur atas tindakannya tersebut, tidak pernah menjatuhkan atau mencaci orang lain. Tapi orang-orang itu kok ya bisa dibodohi padahal itu sekolahnya tinggi, mungkin pengalamannya tinggi sekali. Kenapa masih dibodohi? Ya itulah orang pintar, sekolahnya tinggi, tapi tidak ada apa-apanya. Dan harus hati-hati. Pemberontak tanah air yang sesungguhnya tersebut ada pada orang itu. Orang yang selalu memprovokasi, yang selalu menebar kebencian, selalu membuat keonaran, kerusakan di tanah air. Itu yang harus diwaspadai dan jauhi segera orang itu. Orang itu malah akan memusuhi kebenaran. Orang yang ia musuhi, yang ia caci maki, orang yang telah menegakkan kebenaran di tanah airmu. Yang telah mengemban tugasnya secara nyata. Itu yang ia benci, yang ia caci maki. Karena rasa haus kekuasaannya, ketidakterimaannya pada kebenaran itu membuat dia selalu menebar kebencian di mana-mana. Dan harus diwaspadai dan hati-hati kepada orang itu. Orang itu akan sadar, akan berhenti berbuat seperti itu kalau dia sudah mati. Karena Tuhan yang Maha Agung membiarkan orang-orang seperti itu yang suka menebar kebencian, mencaci maki, dan lain-lain itu untuk menaikkan derajat orang yang dicaci maki. Semakin orang yang dicaci maki itu diam, lalu sabar, maka derajatnya akan naik. Begitulah kebijaksanaan Tuhan yang Maha Agung. Itu semua yang menggerakkan juga Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin semuanya tahu permasalahan di Nusantara ini. Orang benar itu dicaci maki, dia tetap diam. Dipermasalahkan apa saja, dia tetap diam. Tetapi manusia juga memiliki batas kesabarannya. Engkau tahu sendiri maksudku. Sampai segitunya. Apakah itu ada hubungannya dengan pasukan-pasukan Dajjal yang di akhir zaman ini? Itu selalu menebar kebencian dan fitnah-fitnah huru-hara. Mereka itu orang juga yang saya maksud tadi, yang dari awal kepemimpinan yang kedua tersebut selalu membuat kerusakan, menebar fitnah, kebencian, sampai saat ini dia masih hidup juga masih sama, selalu menebar kebencian, selalu menebar fitnah di mana-mana. Padahal apa yang dia katakan itu belum tentu benar. Dan mereka tidak suka kebenaran. Hati-hati. Itulah nantinya yang akan menjadi pasukan dari Dajjal yang engkau maksud itu.
Oh, jadi sudah masuk dalam tubuh manusia. Manusia yang selalu membuat